Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Yes, pemirsa, senang sekali tentunya untuk di pagi hari ini kita berdua ya siap untuk menemani pemirsa. Mungkin pagi-pagi seperti ini lagi siap untuk olahraga. Atau mungkin udah ada yang siap-siap kerja juga nih ya. Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini tuh mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibaratnya memulai hari gitu kan ya. Waduh, pastinya harus semangat dong ya. Nah, itu yang paling penting. Tapi karena kita lagi di pandemik ini, ya kan, banyak hal yang harus kita batasi aktivitasnya. Apa tuh? Beberapa seperti ada yang kerja daring atau online dari kantor atau work from home. Oke. Karena memang harus ada yang kita patuhi aturannya yang sudah dibuat oleh pemerintah. Betul sekali, dan inilah yang disebut dengan kehidupan normal yang baru atau new normal ya kan? Buat pemirsa, ngomong-ngomong soal new normal, sebelum kita mengaplikasikan ilmu dari new normal itu, harusnya kita tahu definisinya dulu. Apa sih kira-kira new normal itu? Pemirsa, seperti yang kita tahu atau definisi dari new normal itu sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 atau COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Oke, dan pemerintah sendiri itu juga sudah mengumumkan untuk rencana mengimplementasikan skenario new normal. Dan bukan itu saja ya Imo ya, bahkan pemerintah pusat juga sudah memberikan kebijakan pada pemerintah daerah untuk mengatur nih kira-kira daerahnya udah bisa belum ya menghadapi new normal. Nah, ini juga sudah diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia. WHO ya? WHO. Oke, dan WHO ini sendiri juga ternyata memberikan beberapa indikator nih Imo ya. Oke, yang pertama indikatornya itu adalah tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Itu dia. Jadi seperti yang kita bilang tadi, seperti yang kita kasih tahu ke pemirsa tadi, yang pertama, definisi dari new normal itu sendiri adalah kita harus mengetahui, terus WHO sudah memberikan beberapa indikatornya dan udah dikasih tahu juga. Betul. Namun mungkin sebelum kita masuk untuk di indikator yang kedua, kita berikan dulu informasi yang sepertinya pemirsa butuh banget informasinya. Harus sekali ya. Ini ada kabar ya, pagi hari ini dibuka dengan meluapnya sungai di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan terendamnya rumah warga dan lahan pertanian. Dan selain itu, dua desa juga terisolir, yakni Desa Sulemandara dan juga Desa Ambulanu. Oke, pemirsa, seperti apa berita selengkapnya? Kita saksikan berikut ini. Sungai yang merendam di sejumlah kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyebabkan rumah warga dan lahan pertanian terendam. Dua desa di Kecamatan Pondidaha juga ikut terisolir, yakni Desa Sulemandara dan Ambulanu. Untuk menuju dua desa tersebut, warga harus menggunakan sampan. Banjir juga merendam rumah warga di Kecamatan Lambuya. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Palang Merah Indonesia terus menyalurkan bantuan di sejumlah desa, di antaranya Desa Lalonggotomi dan Ahuawatu, termasuk desa yang terisolir di Desa Ambulanu dan Sulemandara. Saat ini warga telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Hujan semakin tinggi dan kemungkinan akan meningkatnya curah hujan dan akan di 12 kecamatan ini, dari 12 kecamatan 21 desa dan jumlah kakak sekarang 1.671 kakak. Warga sekarang sudah ada di pengungsian yang seperti Bapak lihat. Dan bantuan yang kami turunkan sudah ada sembako dan kami juga dibantu oleh PMI. Berdasarkan data Penanggulangan Bencana Daerah Konawe, kecamatan terdampak banjir tercatat 12 kecamatan yang terdiri dari 21 desa dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir mencapai 1.671 kepala keluarga. Ini yang menjadi PR khusus untuk pemerintah untuk bagaimana supaya kedepannya lagi tidak akan terjadi seperti ini. Dan insya Allah mungkin saya sudah koordinasi juga dengan Dinas PU. Ini sebenarnya sudah masuk
untuk dianggarkan di 2019? Maka terdampak semua, 100% saya punya masyarakat sudah terdampak. Rumahnya, apalagi sawahnya. Sawah itu di ketinggian 2-3 meter. Sawah yang terendam itu 200 hektar. 200 hektar. 8 kelompok tani itu sudah tenggelam semua. Dan 50% sudah menanam. 50% sudah Ya, menanam. karena jadwal tanam kami mulai Juni sampai Agustus. Berarti 200 hektar gagal panen. 50% yang sudah menanam toh. Jadi sekitar 100 hektar yang gagal panen. Untuk lokasi pengungsian di Desa Ambulanu ada 2 titik yang disiapkan pemerintah, tepatnya di lokasi Penggilingan dengan jumlah pengungsi sebanyak 8 kepala keluarga. Sementara lokasi pengungsi lainnya sebanyak 19 kepala keluarga. Lokasi pengungsian ada 2 titik, di sini Penggilingan dengan di SMP 2. Kalau di Penggilingan sendiri ada berapa kakak Pak? Kalau yang di sini mengungsi ini ada 8. 8 kakak. Posko Posko sudah mulai berdatangan itu kayak itu tenda mandiri dia. untuk posko 2-nya Pak? Posko 2 kemarin 19. 19. Sebagian ada di rumah karena mereka bikin rumah panggung untuk mengamankan aset kemudian barang-barang mereka. Berarti baru total 27 kakak Pak ya? Ya artinya yang berada di pengungsian 27 kakak. Sisanya masih Bertahan. di rumah masing-masing Pak. Sudah tenggelam Tetapi juga, sudah tenggelam juga. Berair juga rumahnya. Rumahnya sudah berair juga. Sebagian warga masih belum meninggalkan rumahnya untuk mengamankan harta dan aset mereka. Hingga saat ini, jumlah warga yang berada di pengungsian sebanyak 27 kepala keluarga dari total 140 kepala keluarga. Sisanya masih bertahan di rumah masing-masing, meski kondisi rumah mereka seluruhnya nyaris tenggelam. Dari Konawe, Hasmar Tombili, Mekdot TV melaporkan. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra, pastinya tadi sudah kita melihat ada berita yang cukup tidak mengenakan sebenarnya ya. Ini tentang banjir di Kabupaten Konawe. Betul. Dan tadi juga disebutkan kalau misalnya ada 2 desa yang terisolir nih Imo ya. Nah, Waduh. untuk pemirsa mungkin seperti yang kita ketahui untuk di Sulawesi Tenggara pada Betul. umumnya sebenarnya Betul. kayaknya curah hujannya cukup tinggi karena memang lagi masuk untuk musim hujan. Betul sekali, dan pastinya juga untuk semua mungkin penduduk yang ada di sana juga itu pasti lagi lagi sedang paniknya karena saya sendiri pun sempat merasakan kepanikan itu. Pernah. Tahun lalu kan sempat juga Oke. banjir ya. Yes, betul. Jadi saya tahu sekali bagaimana rasanya itu sekarang hidup di tengah-tengah kepungan air misalnya seperti itu. Terus mulai dari penyakit, terus sampai juga bahan makanan juga agak sulit nih Imo ya. Oke. Jadi mungkin dari pemerintah setempat juga atau dari mana mungkin teman-teman juga ya yang biasanya melihat berita biasanya mereka membuat istilahnya kayak dana-dana santunan seperti itu ya kan untuk membantu korban banjir. Nah, tapi seperti yang kita ketahui berita yang tadi adalah banjir di Konawe. Kabupaten Konawe, Betul. tepatnya di Ambulanu, ya betul sekali Ponidaha ya. Ponidaha terus desanya Ambulanu sama Solemandara. Oke, dan sebenarnya untuk informasi yang ini seperti kita ketahui sendiri juga bahwa memang kita ketahui di Ponidaha kemarin sempat saya dengar juga karena ada keluarga yang mau berkunjung ke Kendari nggak bisa karena memang terputus. Oke. Ya, transportasi dari Unaha ke Kendari sendiri, makanya agak susah. Tapi sepertinya kalau kita melihat beberapa hari ini sih sebenarnya udah mulai agak cerah untuk di Kota Kendari sendiri. Semoga banjirnya cepat surut. Amin, itu dia ya. Dan juga mungkin untuk bantuannya cepat tersalurkan kepada masyarakat yang terkena membutuhkan banjir tersebut. Betul sekali. Dan seperti yang kalau kita berbicara soal banjir Jihan, biasanya kan banjir itu disebabkan dari manusia itu sendiri. Itu sih yang paling penting, Ya betul. kan? Seperti kita ketahui mungkin kita banyak yang tidak sadar kalau kita sering buang sampah sembarangan. Betul, Yang terus paling juga penting. apalagi tuh menebang pohon Menebang secara pohon, liar betul. gitu kan ya. Dan ternyata ujung-ujungnya manusia lagi nih harus dikoreksi. Betul. Iya kan? Dan sebenarnya juga kalau kita mau bersama-sama ikut ambil andil untuk penanggulangan dari banjir ini sendiri, harusnya mungkin jangan dititik beratkan dengan satu pihak aja. Harusnya ramai-ramai bersama-sama gitu Masyarakat, ya. pemerintah saling sama-sama gotong royong kerja sama-sama untuk gimana caranya biar banjir nggak datang lagi. Betul. Dan juga enak gitu. Walaupun curah hujannya tinggi tapi kita tetap aman-aman aja. Aman-aman aja. Jangan jadi setiap tahun kita jadi sahabatan sama banjir ya. Itu yang parah. Aduh jangan dong kalau Oke. kayak gitu. Soalnya nggak Jadi, enak. Itu dia yang paling Banget, penting ya. kan? Jadi untuk pemirsa di rumah,
untuk di pagi hari ini yang paling penting adalah kita harus mengetahui dan juga bisa bersama-sama menjadi orang yang menjaga bumi kita untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir. Betul sekali. Dan pastinya juga diingatkan mungkin sekali lagi untuk warga sekitar yang memang sedang terkena dampak banjir untuk selalu menjaga kesehatannya juga, apalagi di musim pandemi kayak gini. Betul sekali. Oke, untuk itu pemirsa semuanya yang lagi menikmati untuk suasana pagi hari ini mungkin lagi menyiapkan seperti yang kita bilang tadi, lagi menyiapkan sarapan, ada yang lagi olahraga, kita ingatkan lagi agar tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, jaga jarak dan memakai masker itu adalah hal yang utama. Dan seperti yang kita lakukan sekarang Jaga ini. jarak ya. Kita physical distancing, jadi jaga jarak semuanya. Biar apa? Biar kita semua sehat, ya Oke, kan? dan cepat kita putuskan rantai penularan dari COVID-19 ini, pastinya. biar kita cepat beraktivitas secara normal kembali. Karena sekarang lagi new normal, Betul. ya kan? Jadi harus kita dari diri sendiri biar bisa menyebarkan ke lingkungan kita. Betul sekali. Dan pokoknya jangan lupa untuk memakai masker ya. Oke, baiklah pemirsa, untuk semua yang sedang menonton Selamat Pagi Sultra, nanti akan kita kembali lagi ya. Baik, Kita akan tetap kembali lagi masih tetap untuk di Selamat Pagi Sultra. Halo Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja yang terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker.
Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Masih di Selamat Pagi Sultra, dan tentunya kita masih siap untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, sembari menemani waktu paginya yang mungkin sedang beraktivitas. Betul. Ya, memulai sesuatu di kehidupan new normal ini. Di new normal, tapi walaupun new normal, semoga tidak terbatas aktivitasnya. Betul. Olahraga masih jalan. Betul. Ya, Kerjaan juga masih jalan. Betul, ya. Itu yang paling penting ya. Dan seperti yang kita sudah informasikan untuk beberapa indikator, yang pertama tadi dari indikator yang pertama dari WHO, sekarang untuk indikator yang kedua, ya, yaitu menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19 atau COVID-19. Betul sekali. Nah, ini indikator-indikator ini tuh memang harus diperhatikan sekali supaya masifnya COVID-19 ini cepat terhentikan begitu loh. Dan sebenarnya kan ini adalah informasi yang menarik untuk kita semua kan. Betul. Karena biasanya nih Jihan, yang kita ketahui sekarang kan banyak sumber informasi. Dan kadang-kadang informasi itu nggak sampai ke tujuan. Oke. Dengan maksimal. Betul, gitu ya. betul. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, karena dengan ada informasi ini memaksimalkan untuk mungkin orang-orang yang tidak sempat mendapatkan informasi dari satu tempat, di tempat lain bisa tahu juga. Betul sekali ya. Dan memang masa-masa kayak gini ya, pandemi kayak gini tuh kita harus jeli juga untuk membuka mata, membuka telinga untuk mendapatkan informasi-informasi. Betul nggak? Betul. Betul Setuju. dong pasti ya. Oke, dan juga mungkin untuk pemirsa di rumah, ini kita selalu ingatkan bahwa kenapa penting untuk mengetahui untuk new normal itu sendiri seperti apa, indikator dari WHO-nya kita harus mengetahui, dan juga aturan-aturan protokol kesehatan dari pemerintah seperti apa, biar kita nggak stres. Betul. Salah satu hal yang dianjurkan adalah imun kita harus tetap kuat, pikiran harus tetap happy, gitu ya. Kita mungkin baiknya harus memikirkan hal-hal yang menyenangkan aja. Yang menyenangkan, wah ini dia ya. Betul. Tapi tahu nggak kalau misalnya salah satu yang bisa bikin kita senang itu adalah berolahraga. Nah, pilihan olahraga kan banyak untuk sekarang. Banyak. Dan juga semenjak pandemi ini kan banyak aktivitas-aktivitas mungkin yang membuat kita tuh nggak malas untuk bergerak. Betul. Yang saya ketahui banyak orang yang olahraga. Terus banyak yang bercocok tanam. Oh Tiba-tiba iya, tadi, betul ya, sekali, betul tiba-tiba sekali. membuat gebrakan bisa menghijaukan lingkungan, itu Betul, bagus. betul sekali, betul Ya kan? setuju Karena ya. ada juga yang bilang bahwa katanya selama pandemi ini secara tidak langsung otomatis lapisan ozon itu memperbaiki diri. Wah, Gitu ternyata ya, bahkan sampai dunia pun jadi healing banget ya. Betul. Saat ini tuh jadi healing moment banget nih ya. Dan pastinya ngomong-ngomong tentang olahraga, kalau saya kan udah jelas ya, balet gitu kan ya. Kelihatan. Oke. Jadi olahraga itu bukan cuma yang berat-berat aja, misalnya langsung maraton berkilo-kilometer ya. Enggak, tapi bisa dengan hal-hal kecil di rumah. Contoh, Misalnya yoga bisa di rumah, ya Betul. kan? Terus abis itu push up mungkin sit up, betul, gitu ya. bisa juga, ya kan? Lagi banyak sekali untuk anak-anak atau teman-teman juga melakukan aktivitas seperti itu, olahraga. Itu sebenarnya satu hal untuk biar kita tetap mood terjaga, jadi imun kita nggak gampang turun. Dan nggak stres, tuh Oke. dia yang paling penting. Ngomong-ngomong soal imun, ini juga terbukti dengan imun yang kuat itu bisa menghasilkan salah satunya adalah pemikiran yang bagus. Betul. Dan juga bisa menghasilkan, bisa jadi kreativitas yang baik juga dan prestasi yang menarik. Nah, itu dia ya. Ya kan? Soalnya ternyata di pandemi ini banyak sekali teman-teman kita juga, ya kan? Itu mereka tuh melakukan sesuatu yang baru, misalnya membuat konten. Betul. Iya kan? Ngomong-ngomong soal prestasi Jihan, kita ngomongin soal prestasi
putra-putra terbaik di Sultra. Wah, ya. ada apa tuh? Ini adalah berita untuk pemirsa di rumah. Jadi setelah serangkaian tahap seleksi yang ketat, 14 putra terbaik Sulawesi Tenggara memiliki kesempatan untuk maju mengikuti seleksi Catar Akmil di tingkat panitia daerah atau Panda Kodam 14 Hasanuddin di Makassar. Oke. Berita selanjutnya kita saksikan berikut ini. Sebanyak 14 putra terbaik Sulawesi Tenggara mengikuti seleksi calon taruna Akademi Militer pada tingkat panitia daerah Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin di Makassar. Mereka juga nantinya akan mengikuti rapid test sebagai prosedur penanganan COVID-19. Sebelum pemberangkatan, mereka ditekankan untuk menjaga kesehatan dan selalu menampilkan kemampuan terbaiknya pada tiap tahap seleksinya akan diikuti. Tim Liputan, Mekdot TV. Baik, kita masih di Selamat Pagi Sultra Selamat pagi Indonesia. dan Selamat Pagi Dunia. Betul sekali. Ini kenapa? Karena kita tahu bahwa zona waktu kan tidak ada yang sama. Betul. Jam di Kendari tidak sama dengan jam yang waktu Indonesia Barat. Betul, Gitu ya. betul. Jadi kita menyapa semuanya nih ya. Betul, Bukan apalagi cuma di Indonesia dunia. tapinya. Di dunia juga. Dunia ya. juga. Iya, Untuk betul. itu pemirsa di rumah yang tetap menyaksikan untuk acara Selamat Pagi Sultra. Seperti yang kita sudah bahas tadi soal putra-putra terbaik ini yang punya prestasi yang baik yang telah dikirim di Makassar ya, yang sudah mengikuti seleksi juga di tahap seleksi Catar Akmil di tingkat Wah. panitia daerah Panda. Ya. Luar biasa ini berarti ya. Ternyata pemuda-pemuda Sultra itu bisa, saya sampai grogi karena ini mereka keren-keren sekali gitu Oke. ya. Ternyata pemuda-pemuda Sultra itu tidak bisa dipandang sebelah mata dong Oke. ya. Dan alhamdulillahnya ya, semoga untuk putra-putra terbaik yang 14 ini yang terbaik ini kita nggak tahu ya, siapa tahu mungkin di sana akan ada seleksi lagi dari tingkat panitia daerah dari Panda Kodam 14 Hasanuddin di Makassar. Oke. Dan semoga mereka semua ini bisa Mendapatkan hasil yang terbaik ya. hasil yang terbaik yang paling penting. Betul sekali. Dan mungkin juga untuk pemuda-pemudi Sulawesi Tenggara ya, yang mungkin hari ini atau saat-saat ini juga sedang sedang memperjuangkan sesuatu mungkin ya. Kita juga pasti memberikan semangat dong dari sini. Harus ya, jadi makanya harus tetap diisi dengan hal-hal yang positif karena dengan kita berpikiran positif akan mengeluarkan jiwa yang positif. Katanya orang-orang bijak seperti itu. Waduh, bijak sekali kamu pagi hari ini Mo ya. Harus bijak ya, kita harus semangat juga. Itu yang paling penting dan kita harus mengikuti rules biasanya kalau pagi hari Ji ya. Betul. Seperti yang kita selalu bahas bahwa betapa pentingnya sarapan pagi. Kalau udah sarapan jangan lupa juga untuk olahraga mungkin sedikit dulu. Iya, yang tadi aku udah sebelum bilang ya beraktivitas. kan yang kecil-kecil aja Dan gitu. juga jangan terlalu diporsir kerjaan biar nggak stres. Itu yang paling penting. Jangan sampai stres ya pemirsa ya, apalagi masalah kayak gini sekali lagi diingetin ya. Jangan sampai stres soalnya bisa berbahaya sama imunitas tubuh kita. Oke, dan kita kembali lagi ngomongin soal prestasi. Selama pandemik ini kan banyak sekali kelas-kelas yang bisa diikuti untuk menambah wawasan lagi atau menambah ilmu. Betul. Banyak sekali orang-orang yang punya yang punya kelebihan dan juga punya skill yang baik dan bisa di-sharing sama orang. Betul. Membuka kelas-kelas online seperti webinar. Oh iya betul sekali. Nah ini salah satu positifnya, bukan positif sih sebenarnya ya, agak ngeri juga kalau bilang Iya. positif. Tapi maksudnya kita bisa memanfaatkan masa ini gitu ya, bukan cuma duduk bengong aja, tapi ternyata kita bisa mengikuti beberapa kelas di webinar gitu Oke. kan ya, pakai web gitu, kita di rumah tapi tetap ilmunya bisa kita serap. Nah, jadi untuk mendapatkan hal yang terbaik memang butuh proses. Harus dong. Ya kan, salah satunya mengikut kelas dan ini kan bukan jadi satu alasan untuk menjadi batasan untuk kita bisa berkembang. Betul. Ya kan? Dan saya yakin sekali untuk 14 putra terbaik yang bakal ikut seleksi nanti di Makassar, ini adalah orang-orang yang sudah berproses, yang sudah belajar mati-matian, kerja keras ya untuk mendapatkan yang terbaik juga. Nggak salah mereka menjadi 14 yang terbaik dari Sultra untuk nanti ke Makassarnya. Betul sekali. Sekali lagi kita doakan untuk semua yang sedang berjuang ya. Oke. Dan nanti kita akan kembali lagi Mo ya. Ya, untuk itu pemirsa tetap nantikan kami, Betul. jangan kemana-mana sambil menikmati aktivitas di pagi hari, tetap di Selamat pagi Sultra.
Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra Cerdas untuk negeri. Hai Sobat, mari lebih memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantauan ODP, belum menunjukkan gejala sakit. Orang di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona, sehingga harus dilakukan pemantauan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. 3. Suspek. Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Sultra Cerdas untuk bangsa. Iya, balik lagi masih di Selamat Pagi Sultra. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Indonesia. Iya, harusnya ya. Iya dong. Kembali kan Selamat Pagi Indonesia, baru kita internasional Selamat Pagi Dunia. Betul ya. Dan pastinya diingetin kita tuh selalu mengingatkan ya. Harus selalu diingatkan karena kita mengedukasi. Mengedukasi Itu yang sekali, penting. mengingatkan untuk semua pemirsa yang pagi hari ini sudah akan memulai aktivitasnya di luar rumah untuk jangan lupa memakai maskernya. Oke, ya. itu yang paling penting. Jadi ini kan new normal adalah melakukan hal-hal yang dilakukan pada saat pandemi kemarin, Betul, ya kan? betul. Kita disuruh untuk rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, terus juga menggunakan masker. Tapi sekarang juga ada beberapa masker yang mungkin tidak mengurangi muka Anda tetap kelihatan bagus, kece di depan. Wah, ada face shield juga ya. Face shield juga. Oke. Dan pokoknya banyak hal yang dilakukan atau juga inovasi-inovasi yang dilakukan untuk tetap menjaga kita tetap sehat. Betul sekali. Dan sekarang ya kita kan mungkin ada beberapa dari pemirsa juga yang memperhatikan fashion. Okay. Ya kan? Nah, sekarang fashion itu bisa kita satukan dengan masker gitu. Jadi betul. masker itu bisa dibilang kayak fashion yang baru nih gitu ya. Okay. Kalau kemarin-kemarin mau ke kondangan misalnya, pakai baju apa ya? Sekarang tuh udah beda. Pakai masker apa ya? Karena gitu. jangan sedih pemirsa, kalau kemarin-kemarin yang kita kenal soal masker itu kan cuma satu warna. Ya. Nah, inovasi-inovasi dari beberapa desainer juga itu banyak sekali yang berinovasi membuat masker-masker tetap stylish. Nah, itu yang paling dia penting. yang paling penting juga ya. Jadi nggak ada alasan bilang, aduh kalau misalnya pakai masker nanti nggak fashion, aku nggak kurang oke misalnya kayak gitu. Aduh nggak usah lah. Nggak boleh ya, tetap ya. Tapi kalau udah pakai masker juga tetap harus diikuti beberapa protokol kesehatan juga yang lain ya. Betul. Seperti kita harus ada jaga jarak atau physical distancing. Harus jaga jarak dong kita ya. Jaga jarak ya. Dan juga itu dia. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Betul. Kalau misalnya agak ribet gitu ya, bisa memakai hand sanitizer, Itu yang paling penting. ya kan? Oke, jadi untuk pemirsa semuanya,
tetap jaga kesehatan yang paling penting. Itu dia, jangan lupa sarapan paginya ya pemirsa ya. Biar aktivitas dan juga stamina tubuh Betul. tetap terjaga, apalagi mungkin mau bertemu dengan klien-klien yang besar. Waduh, ini dia nih ya. Semoga kliennya hari ini bisa lebih oke lagi, bisa gol ya. Kali aja ada proyekannya. Amin ya, pagi hari menjemput rezeki ibaratnya. Betul sekali ya. Oke, dan pastinya juga untuk di pagi hari ini tidak lupa juga kita menyapa semuanya yang sedang menonton kita, mungkin dari luar Sulawesi Tenggara juga mungkin ada ya. Dari Pasti Sabang ada. sampai Merauke. Betul. Dari Indonesia sampai dunia. Wow, luar biasa. Tadi kita bahas untuk indikator yang kedua, Jihan. Betul. Kita masuk untuk indikator yang ketiga. Ada indikator selanjutnya ya dari lagi-lagi WHO pastinya. Ini adalah surveillance, yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah mereka itu berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak, sehingga itu dilakukan yang namanya tes masif. Itu yang sementara dilakukan dan juga digerakkan oleh pemerintah kita. Betul. Banyak instansi-instansi yang membuka untuk gerakan ini sebenarnya. Betul. Ya, memakai rapid test gitu kan. Betul, ya. rapid Itu juga test. salah satu cara biar ketahuan nih kira-kira kelompok ini tuh ada reaktif nggak, ada yang reaktif nggak gitu ya. Jadi nanti selama bekerja juga kita akan lebih aman. Dan yang paling penting pemirsa, jangan pernah takut untuk rapid test. Karena ini Oh, adalah betul. takutnya. Karena ada beberapa juga yang mengatakan bahwa nggak usah ikut tes rapid, nanti takutnya kita dinyatakan positif. Bukan masalah positifnya ini pemirsa, adalah takutnya penyebaran dari rantai penyebaran pandemi ini atau virus yang ini. Iya, betul sekali. Jadi nggak boleh tuh atau nggak usah lah kayak aku takut ke rumah sakit gitu ya. Aku Jangan. takut rapid test, belum tentu gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengedukasi diri kita. Kenapa kita harus menggunakan atau kita melakukan yang namanya rapid test. Terlebih kalau misalnya kita habis atau baru berasal dari daerah yang mungkin banyak gitu ya, banyak penderitanya yang positifnya. Jadi kita dengan apa ya, dengan sadar diri melakukan rapid test, nggak usah takut ya. Sadar diri. Sadar diri itu yang paling penting. Nah, kalau kita sadar juga untuk itu, dengan sendirinya kita akan termotivasi untuk melakukan hal-hal seperti contohnya dari rapid test ini. Betul, dan sekali lagi memutus rantai COVID-19. Oke. Dan pemirsa, seperti yang kita informasikan bahwa selain kita memberikan edukasi-edukasi, ngomongin soal new normal, ngomongin soal apa yang sementara terjadi di Indonesia bahkan dunia, Betul. kita juga tidak akan selalu lupa untuk memberikan informasi-informasi menarik untuk pemirsa semuanya. Untuk itu, Kita nanti akan memberitahukan juga ada informasi lagi nih, yang pastinya pemirsa juga harus tahu, yakni adalah ini dia informasi selanjutnya untuk di pagi hari ini, yaitu setelah mendapat dukungan dari dua partai politik, yakni Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kini bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Rusmin dan Senawan Silondae, itu mendapat rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Konawe Selatan yang akan digelar serentak pada Desember 2020 nanti. oke pemirsa, untuk berita selanjutnya kita saksikan berikut ini. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Rusmin Senawan Silondae, resmi mendapat rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Konawe Selatan. Rekomendasi ini diserahkan pada Jumat 17 Juli 2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Ermalena dan Sekretaris Jenderal Asrul Sani. Dengan berkoalisinya 3 partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan, maka pasangan Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondae dipastikan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada September mendatang. Usai menerima rekomendasi, Rusmin Abdul Ghani akan segera melakukan konsolidasi pemenangan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara dan Dewan Pimpinan Cabang Konawe Selatan. Demikian juga dengan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara Senawan Silondae menjelaskan, ia telah siap bersaing pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020. Tim Liputan, Mek.TV. Baik pemirsa, masih di Selamat Pagi Sultra. Betul sekali. Dan tadi kita juga sudah melihat ya berita yang ini tentang
pilkada, betul nggak sih? Iya. Betul ya, pilkada ya. Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan. Betul. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk ini aturan baru untuk pilkada sendiri itu serentak se Indonesia sebenarnya. Betul. Oke, dan ini akan diselenggarakan Desember 2020. Sempat ini menjadi perbincangan hangat juga gitu kan ya, karena ini apa ya, mengingat pandemi juga. Jadi maju mundur dan akhirnya diputuskan Desember 2020 itu tetap diadakan yang namanya pilkada. Oke, dan seperti yang kita ketahui bahwa tadi untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Konawe Selatan Betul. sendiri ini sudah siap untuk mengikuti pesta demokrasi. Betul. Nanti di bulan Desember ya? Betul. Bulan Desember 2020. Untuk itu mungkin seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan khususnya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, ini kan dari sekarang pasti dari pemerintah setempat sudah mulai mengedukasi. Sudah mulai, betul. Sudah mulai untuk memberitahukan tata cara ya untuk pemilihan seperti nanti, dan yang paling penting kita harus cinta damai. Itu yang Betul paling penting, sekali ya. Dan kita juga sekali lagi mengingat lagi, mengedukasi lagi bahwa ini adalah hak kita, ya kan? Betul. Hak kita untuk memilih siapa pemimpin kita ke depannya gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya apatis, apalagi anak muda ya kan? Nggak boleh. Nah itu dia. Jadi buat anak muda harus dong. Harus ikut berpartisipasi, Harus ikut berpartisipasi. Karena dengan kita ikut berpartisipasi berarti dengan secara tidak langsung kita ikut mendukung dan juga membangun untuk daerah kita sendiri sebenarnya. Betul sekali. Biasanya kalau kita tuh terlalu banyak komplain, kadang-kadang dia yang pasif sebenarnya. Itu dia ya. Baik tentu tapi nggak ada gerakan. Betul sekali. Jadi sekali lagi mungkin diingatkan nih untuk semua yang muda-mudi ya seperti kita jangan apatis terhadap yang namanya politik gitu kan ya. Ini adalah pesta demokrasi. Ini pesta kita semuanya. Yuk langsung sumbangkan suara kalian semua nanti di Desember 2020. Oke, dan tentunya ini saling berkaitan sebenarnya. Dari pesta demokrasi itu sendiri, terus biasanya kan banyak atau kadang-kadang suka timbul kendala-kendala. Betul. Yang tadinya biasanya kita tidak ketahui akan ada kendala, contoh kayak tiba-tiba di hak pilih kita tidak ada. Betul sekali ya. Ya kan? Jadi untuk menghindari kendala itu kita harus tahu dari sekarang ya kan apa saja yang harus kita patuhi, dan nanti kita akan kembali lagi pastinya. Betul. Ya, karena kita harus mematuhi yang harus lewat ini ya. Jadi jangan kemana-mana untuk semua pemirsa, masih untuk di Selamat Pagi Sultra. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Baik, masih di Selamat Pagi Sultra, betul. dan tentunya kita masih membahas informasi-informasi yang menarik spesial untuk Anda semua yang sementara menikmati pagi hari mungkin dengan berbagai cara, ya kan? Ada mungkin yang baru bangun di jam-jam segini, Betul. yang lagi mempersiapkan sarapan, atau mungkin sementara berkumpul dengan keluarga juga. Betul sekali. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu menonton Selamat Pagi Sultra ya, untuk mengupdate berita-berita terkini kira-kira ada apa aja hari ini. Dan tentunya Jian, kita ngomongin soal new normal, pandemik, dan gimana cara penanggulangannya biar rantai penularannya bisa cepat
Putus gitu Itu ya, yang paling penting. waduh. Kita nih saat ini mendoakan putus ya, padahal biasanya banyak pasangan yang nggak mau putus, tapi kita mendoakan yang ini putus ya, Imo Iya, ya. karena memang ada hal-hal yang ternyata selama pandemik ini memang ada batasan yang tidak boleh kita lewati. Betul, Salah satunya adalah interaksi kita. betul Yang harus sekali. diatur biar apa? Ya biar kita nggak bisa menularkan lagi. Betul sekali. Tapi kamu pernah nggak sih, Imo ya, datang ke suatu tempat dan kesel sendiri karena mungkin masih ada beberapa yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sekali malah. Jadi ini cerita sedikit soal beberapa tempat tongkrongan di Kendari atau coffee shop lah gitu ya. Apapun lah ya. Apapun lah ya. Oke. Itu masih ada beberapa teman-teman juga yang kurang apa ya namanya? Kurang Sadar diri mungkin ya. untuk itu. Tapi alhamdulillah dari pemerintah setempat juga, contoh dari kepolisian itu selalu patroli dan juga tetap mengingatkan betapa pentingnya menggunakan masker dan juga hand sanitizer dan jaga jarak. Jaga jarak itu sih yang paling penting sebenarnya ya. Dan yang tadi juga kita sudah membicarakan atau kita sudah mengulas sedikit tentang indikator yang diberikan oleh WHO ya kan terkait dengan penanganan COVID-19 ini tuh tadi ada 3 ya, Imo ya. Oke, jadi untuk pemirsa mungkin yang tadi sempat terlewat atau belum sempat tadi nonton acara Selamat Pagi Sultra, mungkin kita bisa berikan kembali untuk indikator-indikator yang penting. 3 indikator dari WHO ini sendiri. Betul sekali. Yang pertama itu adalah tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Itu yang paling utama, Oke. ya kan? Dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu seharusnya, terus habis itu bisa menjalar ke orang-orang terdekat, Itu ya yang paling kan? penting ya. Jadi kita tetap harus jaga diri, jaga keluarga, jaga teman-teman, pemirsa. Jadi jangan mungkin seenaknya karena kita merasa sehat, terus kita tidak melakukan hal-hal yang disarankan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang Betul paling penting, sekali. ya. Dan jangan lupa ada yang namanya OTG ya, OTG. tanpa gejala gitu Iya. ya. Jadi hati-hati, jangan merasa sehat terus habis itu seenaknya tidak memakai masker mungkin, tidak mematuhi protokol yang lain. Jadi waspada. Ya. Oke, dan untuk indikator yang kedua dari WHO itu sendiri adalah menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19. Oke, itu adalah indikator kedua ya. Indikator yang kedua. Siap ya. Jadi memang ada indikator sistem kesehatan gitu. Jadi kita tahu nih seberapa tinggi sih tingkat adaptasi di suatu daerah gitu ya. Tingkat adaptasi masyarakat ini mungkin ya terhadap COVID-19 ini. Wah. Oke. Terus yang ketiga yaitu surveillance, yakni cara menguji seseorang atau kelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. Tes masif ya, itu di Kendari juga sudah ada ya. Betul. Kemarin juga sempat ada rapid test ya. Rapid Rapid test. Kalau yang saya tahu untuk rapid test gratis itu ada di kantor imigrasi. Oke. Kantor imigrasi ada ya rapid test gratis dan itu biasanya per kuota per hari. Ada kuotanya Ada ya, kuota per oke. hari. Supaya tidak membludak dan menghindari yang namanya itu berdesak-desakan, bahaya dong kalau Oke. berdesak-desakan ya. Tapi mungkin saya yakin sekali di Kendari sendiri pun juga ada tempat-tempat lain juga. Tapi yang saya ketahui itu, jadi buat pemirsa di rumah yang sementara menyaksikan untuk acara hari ini, jangan lupa untuk aktif. Betul. Ya kan, kita jangan takut untuk tes rapid. Betul. Atau rapid test ya, biar apa? Ini biar kita tahu dan juga tidak menjadi bagian dari yang menularkan atau memperpanjang dari penularan COVID-19. Betul sekali lagi, dan sekali lagi diingatkan, ini nggak bosan-bosan kita mengingatkan ya. Terlebih mungkin untuk pemirsa yang baru saja dari suatu tempat yang memang tinggi sekali ya pasien-pasien positif di sana, mungkin sadar diri, saya rapid dulu deh gitu ya, biar keluarga aman. Itu dulu yang paling penting. Rapid sama social distancing. Itu paling penting. Social ya. distancingnya seperti apa? Ya harus tinggal di rumah, jangan kemana-mana dulu. Oh, karantina diri ya? Iya. 14 hari dong. Betul, karantina diri harus 14 hari seperti adik saya kemarin. Oke. Oh, adik kamu baru pulang dari Bandung. Jadi itu harus 14 hari dulu di Kendari baru pulang ke rumah. Oke, jadi memang harus karantina diri karena ini adalah salah satu cara kita Betul. bertanggung jawab sama diri, keluarga dan juga lingkungan kita sebenarnya. Yes, itu ya? yang paling penting. Kenapa kita harus seperti itu? Apalagi kalau kita ketahui bahwa di rumah ada orang-orang yang rentan dengan penyakit-penyakit yang serius. Tepat. Ada orang tua, Betul. kan? Ada kakek nenek mungkin, Tepat atau mungkin sekali. ada anak kecil. Betul sekali. Jadi sekali lagi kita sadar diri, kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, orang-orang sekitar kita, Betul. teman-teman kita, dan kita putus rantai COVID-19 ini dan semoga penanganannya juga lebih maksimal lagi ke depannya. Itu yang paling penting. Tapi kalau jangan sendiri,
selama pandemi ini hal yang paling sering sekali kamu lakukan untuk tetap jaga diri apa? Saya tetap berolahraga ya, tadi seperti yang saya bilang ya, saya baletan gitu ya. Terus habis itu yang paling penting adalah melakukan hal-hal positif yang mungkin kemarin saya tidak sempat lakukan karena terlalu sibuk gitu kan. Betul. Ya. Misal saja membaca buku. Oke. Banyak buku-buku yang akhirnya saya lahap habis di masa pandemi ini. Yes, Waduh yeah. ya. Wah, ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan di masa pandemi ya. Iya, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa sadar diri. Mungkin kemarin-kemarin tanpa pandemi ini kita tuh nggak punya waktu. Betul sekali. Iya kan? Seperti saya sendiri juga. Jadi selama pandemi ini banyak sekali tentunya hal-hal yang menarik yang bisa saya lakukan. Contoh ikut kelas webinar. Oh iya, itu juga ya. Memperdalam skill lagi. Betul. Terus bisa cuci baju sendiri. Biasanya kamu dicuciin, Mas? Biasanya laundry. Oh, biasa laundry ya. Oke. Habis itu kalau sekarang lagi senang nanam bunga. Oh iya, aku melihat tadi ada beberapa pot-pot ya. Lagi menghijaukan daerah rumah dengan beberapa bunga-bunga yang bagus gitu ya. Walaupun semua bunga bagus, tahu nggak? Selama pandemi ini ternyata banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Kalau mungkin zaman-zaman sekolah dulu, SD, SMP, SMA, let's say gitu ya. Kita selalu belajar IPA, tapi kita selalu mengabaikan kata-kata Apa tuh? Tanaman, tumbuhan. Tanaman dengan bahasa ilmiahnya. Oh, kamu belajar bahasa ilmiahnya juga Iya. berarti ya? Wow, ini Seperti luar biasa ternyata loh. nama itu mempengaruhi dari tingkat harga. Oh my God, jadi makin namanya sulit mungkin makin mahal. Iya, seperti bunga Montera. Itu mahal Wadah banget. ya. Kalau dilihat itu kan bunga kayak Biasa. daun Apa keladi tuh? sebenarnya. Tapi ternyata karena daunnya namanya bagus, ternyata mahal. Mahal. Dan memang mahal sih sebenarnya dari jenisnya ya. Nah, untuk pemirsa di rumah mungkin yang sebentar lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya tidak lakukan dan punya aktivitas baru, selamat melakukan semuanya dan tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi tetap di Selamat Pagi Sultra. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh.
Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra. Oke. Dan tentunya kita masih semangat pagi untuk di Harus pagi hari ini. dong. Ini mengawali pagi hari memang harus selalu semangat. Semangat. Harus ceria juga, biar pemirsa juga enak ngelihatnya. Betul sekali. Dan biar semangat itu menular ke pemirsa yang nonton kita. Ya kan? Ngomong-ngomong soal menular, ada hal menular yang harus selalu kita sebarkan. Betul. Senyum salah satunya. Senyum. Iya kan? Terus juga. Dengan virus. Wah, itu harus dihentikan kalau yang itu. Harus dihentikan virus karena itu berbahaya sekali, apalagi kalau sekarang ini memang lagi, ini semua orang ngomongin sedikit-sedikit ngomongin soal virus yang satu ini. Betul. COVID atau corona ya. Iya, benar. Yang bisa kita kenal dengan bahasa akrabnya corona. Betul. Dan semoga kita menjadi orang yang memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Betul sekali. Dan lagi-lagi diingatkan kalau misalnya memutuskan rantai ini itu bisa dimulai dari diri sendiri. Ya kan. Dan juga khususnya untuk di Kota Kendari ini pastinya ya, yang saya lihat selama pandemi ini ada beberapa yang memang sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi tidak sedikit pula yang masih agak kurang aware gitu ya Kak, kurang sadar mungkin menggunakan misalnya masker kayak gitu. Tapi ya. untuk kepentingan bersama sebenarnya ya kita nggak bisa memaksakan akan maksimal secara langsung gitu kan ya. Mungkin buat kita yang sadar bisa mengingatkan ke teman-temannya, ke teman-teman kita ya, jangan putus asa, tetap mengingatkan semuanya biar apa? Jadi biar kembali normal, kembali kehidupan kita. Aktivitas kita kembali dijalankan dengan tanpa ada rasa was-was. Tepat sekali ya. Jadi semoga pandemi ini cepat selesai ya kan. Dan untuk mempercepat selesainya pandemi ini itu dibutuhkan langkah konkret dari kita, dari diri kita sendiri, terus habis itu dari keluarga dan lingkungan sekitar. Oke. Dan juga kan seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan beberapa daerah memang melakukan protokol kesehatan dengan tidak serentak. Betul. Ya kan, seperti kita ketahui di Jakarta itu sendiri sekarang PSBB diperpanjang lagi. Diperpanjang, ya kan? betul. Ada beberapa yang sudah diagendakan untuk dibuka ternyata di cancel dulu. Betul sekali. Nah, untuk di Kendari sendiri ya memang harus sadar diri sih sebenarnya. Betul sekali. Harus dari kita yang sendiri ditularkan kepada orang-orang terdekat, keluarga dan juga sahabat. Betul sekali ya, karena memang tidak meratanya atau nggak sama misalnya yang satu PSBB dilanjut, yang satu mungkin belum ya. Karena memang ada ada regulasi tersendiri ya di pemerintahan daerahnya sendiri yang memang misalnya berada di tingkat moderat atau sedang itu memang harus mempersiapkan new normal tuh sebenarnya ya. Baik pemirsa, yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga ya. Betul. Tetap menjalankan aktivitas layaknya normal, tapi tetap jaga kesehatan. Yang paling penting adalah cara menjaga imun kita biar nggak turun. Imun kita harus tetap terjaga. Jangan lupa untuk olahraga, jangan lupa untuk sarapan pagi juga. Tepat. Dan yang paling penting selalu menebarkan rasa cinta ke semua orang. Wow, luar biasa sekali ya. Dan pastinya ya untuk semua pemirsa yang mungkin saat ini sudah akan beranjak ya, mau ke tempat kerja mungkin, gitu kan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan maskernya. Terus habis itu juga selalu menerapkan yang namanya physical distancing, jaga jarak, jangan dekat-dekat dulu ya. Baik, dan yang paling penting adalah kita semuanya tetap
saling jaga. Betul. Harus tetap awareness-nya kita harus tetap ditingkatkan. Betul sekali. Untuk teman-teman semuanya juga mungkin dan juga seluruh pemirsa di rumah yang hari ini sementara menyaksikan untuk acara pagi hari ini di Selamat Pagi Sultra, semoga tersampaikan edukasinya dan dijalankan, itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting ya. Harus dijalankan ya dan diingatkan juga untuk ke orang-orang sekitar itu juga paling penting ya. Oke. Dan mungkin juga untuk merasa karena kan kita ini ada beberapa yang masih karantina diri. Betul. Untuk mengusir rasa bosan Betul. gitu ya. Mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ya, betul sekali. Seperti mungkin nonton film favorit gitu ya. Bersepeda sekarang tuh lagi banyak sekali ya, Iya. sepeda-sepedaan ya. Jadi silahkan melakukan kegiatan-kegiatan tapi tanpa mengurangi rasa untuk apa ya, untuk bisa mengikuti protokol kesehatan. Itu dia. Ya, oke. Dan masih banyak lagi aktivitas yang lainnya ya. Betul sekali. Seperti yang saya ketahui bahwa beberapa situs resmi untuk nonton film itu udah dibuka. Ya, oh ya betul. Ya, ya, Seperti ya, Netflix ya. Yes. Sudah dibuka jadi bisa dinikmati di sana biar tidak apa ya namanya tidak bosan. Betul. Karena kalau di rumah juga kalau bosan juga takutnya stres, imun kita turun. Bahaya juga Kita ya nggak kan. bisa nggak bisa kreatif dan juga Betul. nggak bisa bekerja lagi. Betul sekali ya. Jadi kalau saya mah bilangnya intinya itu adalah bagaimana cara kita enjoy aja gitu ya. Saya Enjoy setuju. aja diri kita selama di rumah mungkin ya. Itu kan Oke. sekarang kalau kita lihat banyak sekali aktivitas juga yang dilakukan teman-teman. Saya kayaknya lagi happening sekarang sepedaan. Sepedahan, betul. Ya kan? Kemana-mana orang sepedaan gitu ya. Tapi sebenarnya itu satu hal yang bagus. Betul. Ya kan karena sehat. Terus juga ada yang setiap sore rame banget yang maraton lari. Oh gitu. iya, ada yang udah lari-running ya, lari-lari Running gitu ya. gitu. Waduh, pokoknya semuanya kita tetap sehat bersama. Patuhi sekali lagi protokol kesehatan dan untuk semua pemirsa yang mungkin detik-detik ini baru aja nonton kita ya kan. Ya udah ketinggalan, tenang aja. Tenang aja ya karena Tenang aja. kita akan selalu hadir dari Senin sampai Jumat pastinya nanti Betul. ya setiap jam 8 pagi. Dan yang paling penting untuk pemirsa di rumah semuanya yang lagi menyaksikan untuk acara ini, kita sebarkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain dari diri kita ke keluarga kita dan juga orang banyak, itu yang paling penting. Tepat sekali ya. Dan sekali lagi diingatkan untuk semua pemirsa yang sedang menonton Selamat Pagi Sultra ya. Jadi acara ini tuh hadir setiap hari Senin sampai Jumat ya. Betul. Itu pukul 8 pagi ya. Sekali lagi pukul 8 pagi. Dan kalau misalnya aduh tidak sempat nih ya. Oke. Misalnya harus pagi-pagi harus kemana begitu. Nih silahkan aja bisa kunjungi websitenya di mac.tv. Oke, atau mungkin juga untuk pemirsa bisa juga untuk mengikuti fanpage Facebooknya Media Kendari. YouTube channelnya bisa disaksikan atau bisa langsung di searching ya YouTube channelnya di Media Kendari. Terus sekali lagi kita ingatkan bahwa untuk Selamat Pagi Sultra hadir dari Senin sampai Jumat setiap jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tepat. Nah ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak nonton Selamat Pagi Sultra ya. Yes. Karena semua lini itu sudah ada di websitenya ada. Terus YouTube channelnya ada. Terus kemudian di fanpage Facebook juga ada. Ada. Ya? Dan jangan lupa untuk diikuti ya semua sosial Harus. medianya ya. Biar selalu terupdate dan juga tidak ketinggalan dengan berita-berita terkini dari Media Kendari. Betul sekali ya. Wah, ini luar biasa untuk di pagi hari ini ya. Untuk semua pemirsa yang dari tadi juga sudah bersama kita ya. Ya. Nonton Selamat Pagi Sultra. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beraktivitas di hari ini. Terus juga yang belum follow sekali lagi fanpage-nya di Media Kendari ya. Oke, dan Jihan, Yap. mungkin hari ini aktivitasnya setelah ini kamu mau ngapain pagi hari? Aku hari ini tuh harus balik ke rumah ya Oke. karena ada webinar yang harus aku ikuti pagi hari ini. Itu dia. Jadi silakan pintar-pintar mencari sesuatu hal yang menyenangkan, jadi tidak cepat bosan mungkin ya. Apalagi buat pemirsa yang sementara lagi work from home atau Work WFH. from home. Wah, ini ya Ya. work from home nih ya. Jadi kalau misalnya work from home biasanya itu harus tetap stylenya harus tetap rapi juga. Harus tetap rapi. Jadi walaupun di rumah Tetap rapi. tetap rapi, harus styling semuanya biar Betul. enak dipandang Betul gitu ya. sekali. Oke pemirsa, baiklah sepertinya kita harus pamit dan kita akan ketemu ya di lain waktu tentunya. Jangan lupa Selamat Pagi Sultra akan selalu hadir dari Senin sampai Jumat setiap jam 8 pagi Ya, waktu betul, Indonesia Tengah. betul. Untuk itu jangan lupa juga untuk diikuti seluruh sosial media dari Media Kendari. Oke, baiklah kalau begitu kita berdua harus pamit ya. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah menonton kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. jumpa.